Laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia kontra Jepang di GBK, Jakarta diundur. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI menerima permintaan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk mengundurkan jadwal laga timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut diajukan JFA agar laga yang rencananya digelar pada 14 November 2024 di GBK dapat dimundurkan 1 hari menjadi 15 November 2024. Jepang disebut memiliki alasan teknis terkait persiapan dan pemulihan tim sebelum menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Arya mengonfirmasi bahwa PSSI menyetujui permintaan itu demi mendukung kenyamanan tim tamu, terutama karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga kandang di bulan November. Menurut Arya, Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai tuan rumah yang baik dengan memenuhi permintaan tersebut. Apalagi timnas Indonesia sendiri akan berlaga di kandang secara beruntun. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang pada bulan November, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 laga ini sangat krusial bagi Indonesia dalam upaya meraih poin dan memperbaiki posisi di grup C. Berdasarkan keterangan dari Arya, keputusan untuk mengundurkan pertandingan melawan Jepang diyakini tidak terlalu berdampak pada persiapan tim Indonesia, karena kedua laga tersebut tetap dilaksanakan di GBK. Sementara itu, menurut informasi dari laporan Japan Times, keputusan Jepang mengajukan permintaan pengunduran jadwal disebabkan oleh keperluan waktu pemulihan dan persiapan yang lebih optimal sebelum menghadapi Indonesia. Nama Emiliano Jonathans banyak diperbincangkan oleh pendukung timnas Indonesia seiring penampilan apiknya di kasta kedua Belanda bersama Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu tampil apik bagi klubnya usai mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 penampilan musim ini. Karena penampilannya, banyak yang mendukung agar Emiliano dinaturalisasi. Apalagi Emiliano sempat mengaku bahwa dirinya telah dihubungi PSSI dan juga Shin Tae-yong. Bahkan setelah dihubungi PSSI dan Shin Tae-yong, pemain keturunan Depok ini mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pintu saya terbuka. Karena saya baru pulih dari cedera serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu, kata Emiliano. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni, Emiliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Emiliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Emiliano Jonathans, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mees Hilgers. Kehadiran Emiliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Dari informasi beberapa media, bek Leeds United asal Belanda berdarah Indonesia, Pascal Struijk, menjadi bahan pemberitaan. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun tersebut punya potensi untuk bermain bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Kakek dan neneknya lahir di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Hal itulah yang menjadi alasan PSSI mengincar pemain yang bisa dimainkan sebagai bek tengah dan gelandang bertahan tersebut. Namun kabar terbaru menyebut bahwa Pascal Struijk lebih memilih timnas Belanda sebagai prioritasnya. Hal itu diungkapkan kala dirinya diwawancara oleh salah satu media asal Belanda. Saya akui bahwa diri saya terkadang Indonesia, kadang enggak. Di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia, kata Pascal Struijk.
rumor Pascal Struijk akan membela timnas Indonesia diawali oleh salah satu pemain Leeds United, Joel Piroe, yang kala itu membuat kolom komentar di Instagram milik Pascal Struijk dengan emot api disertai kata, "Timnas Indonesia memanggilmu." Lalu hal tersebut dibalas dengan berkomentar di postingan Joel Piroe dengan kata pemain asal Indonesia. Dengan perkataan 2 tahun yang lalu, bisa saja Pascal Struijk berubah pikiran. Dengan menjanjikannya kekuatan timnas Indonesia saat ini, bisa menjadi faktor pemain bertinggi 190 cm tersebut untuk memilih timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Ejes, memberikan respons tak terduga pasca ban kapten yang biasa ia kenakan diberikan ke Asnawi Mangkualam saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Jay Ejes dikenal sebagai kapten timnas Indonesia sejak bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek berusia 24 tahun itu pertama kali ditunjuk sebagai kapten saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan berlanjut hingga laga kontra Australia dan Bahrain. Namun saat timnas Indonesia melakoni laga keempat grup C melawan China, ban kapten yang biasa melingkar di lengan kiri Jay Ejes berpindah ke lengan kiri Asnawi Mangkualam. Hal ini tak lepas dari keputusan Shin Tae-yong yang menunjuk Asnawi sebagai starter di pos wingback kanan. Hal ini pun menuai perdebatan di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai Jay Ejes jauh lebih layak dan cakap sebagai kapten karena jiwa kepemimpinannya. Di tengah perdebatan itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan respons Jay Ejes pasca ban kaptennya dicopot dan diberikan ke Asnawi. Siapa sangka, bek Venezia itu justru tak tersinggung dan dengan ikhlas memberikan Asnawi kesempatan untuk kembali menjabat sebagai kapten. Saya tanya langsung sama Jay, "Jay, kamu gimana kaptennya Asnawi?" "Oh nggak apa-apa mas, kita kasih kesempatan Asnawi," kata Sumarji. Sumarji pun kemudian menambahkan jika Jay Ejes punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Bahkan, Sumarji menyebut dirinya tak segan bertanya kepada Jay Ejes soal cara agar pemain timnas Indonesia kompak. Penyerang Volendam U21 Mauro Zijlstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNA. Ia bersedia membela timnas Indonesia. Pengakuan itu diutarakan Mauro saat menjadi bintang tamu podcast Dan Deal. Mauro mengaku sedang mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi WNI. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro berencana datang ke Indonesia. Sebagaimana proses yang dijalani pendahulunya, biasanya pemain datang untuk menjalani wawancara hingga tes kesehatan. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan. Dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Nama Mauro muncul ke permukaan sejak pertengahan tahun ini sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi pos striker yang membutuhkan sosok ideal. Mauro lahir di Belanda pada 9 November 2004. Postur pemain berusia 19 tahun itu lumayan tinggi, yakni 1,88 meter yang terbilang ideal buat menjadi ujung tombak. Ia juga tampil tajam saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 assist dari 9 laga yang dilakoninya. Nama Ryan Flamingo belakangan ini menjadi viral di tanah air lantaran ia disebut-sebut masih memiliki darah Indonesia. Saat ditelusuri, ternyata Ryan Flamingo memiliki nilai pasar yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pemain naturalisasi yang sudah ada. Ryan Flamingo menjadi ramai diperbincangkan setelah salah satu media Belanda, yaitu Voetbal Primeur, mengulas beberapa nama pesepak bola yang masih bisa menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media tersebut menyebut nama Ryan Flamingo. "Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo," ujar Denny van Laar di siniar Voetbal Primeur.
Tak disangka, pemain PSV Eindhoven itu pun memberi kode ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu membubuhkan bendera merah putih di kolom komentar Voetbal Premier. Kode Ryan ini pun disambut antusias oleh netizen tanah air. Bahkan, sebuah media nasional menyebut netizen membujuk Ryan Flamingo untuk membela timnas Indonesia. Andai Ryan Flamingo benar-benar menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, maka ia akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, bahkan lebih mahal dari Mads Hilgers.